Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semuanya? Mudah-mudahan Anda sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tutorial membuat website mudah, cepat dengan Google Sites. Penasaran bagaimana kelanjutannya? Yuk, kita langsung saja menuju tutorial. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuka alamat atau kita menuju alamat sites.google.com. Maka nanti ketika Anda belum login, Anda akan diminta untuk login terlebih dahulu. Masukkan alamat email Anda. Tentu saja alamat email yang harus Anda masukkan adalah Gmail ya. Kalau sudah, masukkan password Anda. Klik next. Apabila sudah berhasil login, maka kita akan berada di halaman beranda dari Google Site. Di sini bisa kita lihat ada beberapa menu ya di sini. Kita bisa memulai pembuatan sebuah situs baru atau website baru ya. Ada template gallery di sini. Nah, seperti ini. Di sini yang terakhir kali digunakan ya, yang sering digunakan. Jadi kita bisa membuat websitenya nanti kosong ya. Dari media yang kosong, kemudian kita kembangkan berdasarkan kreativitas kita sendiri. Atau ini ada template untuk portofolio. Terus ada event, acara gitu kan. Kalau kita konsep website kita adalah informasi, acara, bisa seperti ini. Atau help center, ya, atau project. Jadi kalau misalkan website ini nanti digunakan sebagai portofolio mahasiswa, nah ini template portofolio ini akan sangat cocok. Namun sekali lagi, kita harus memberikan kebebasan kepada mahasiswa atau siapapun ya, karena untuk urusan berkarya, terutama desain website ini adalah selera ya. Bisa menggunakan template yang sesuai dengan karakter ataupun apa yang sedang Anda kerjakan nanti. Sebagai contoh di sini, Anda bisa mengklik atau memilih template-template yang sudah disediakan ini. Jadi cukup mudah ya, cukup mudah bagi Anda nanti ketika membuat website tanpa harus mikir coding. Dan ini gratis semuanya ya. Misalkan pada contoh kali ini, saya akan memilih, misalnya saya memilih personal ini ya, portofolio. Karena nanti ini bisa kita gunakan untuk mengunggah tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru atau Bapak dosen kita. Semuanya sudah tersedia, menu-menunya sudah tersedia, jadi kita hanya perlu drag and drop ya. Jadi kita hanya perlu klik, seret, tarik, jadi website kita jadi. Kalau Anda sudah mempunyai konsep sebelumnya, jadi mungkin tidak membutuhkan waktu yang lama untuk membangun website ini. Tanpa harus mikir kita bisa coding atau tidak. Jadi akan saya jelaskan sedikit. Di sini ada tombol insert ya. Jadi ada text box, ada image, ada embed, ada drive. Jadi sebagai informasi tambahan, kita bisa mengembed jadi semacam video atau yang lain ke dalam website kita ya. Nanti akan kita jelaskan di tutorial-tutorial yang berikutnya. Kita juga bisa memasukkan file dari Google Drive, memasukkan image, memasukkan gambar kita, dan text box ini berarti untuk urusan teks ya. Bisa dikatakan sebagai display ya karya-karya kita. Jadi name of presentation, misalnya Anda diminta oleh ibu bapak dosen Anda untuk membuat presentasi, bisa di-upload di sini. Jadi apabila Anda menggunakan Google Suite, terus yang berikutnya di sebelah kanan, ini ada menu layout. Di sini kita bisa memilih model-model layoutnya seperti apa. Jadi silahkan Anda memilih berdasarkan kebutuhan dan berdasarkan selera masing-masing ya.
Tapi saya yakin Anda semua pasti bisa membuat desain yang bagus ya nanti. Dan sesuai keinginan tentunya. Terus collapsible text, ini teks yang bisa menyesuaikan nanti ya. Table of content untuk membuat daftar isi. Terus image carousel ya untuk membuat berseri ya, carousel berkelanjutan. Dan berikutnya adalah kita bisa memasukkan tombol ya. Tombol jadi mungkin sebagai menu di sini dan lain sebagainya. Terus placeholder ini yang seperti ini kita sebut sebagai placeholder. Jadi video, audio dan sebagainya. YouTube, maka kita bisa memasukkan video-video YouTube di sini. Calendar, agenda atau kalender ya, kalender maksudnya tanggal untuk data. Memasukkan Google Maps. Terus kita bisa memasukkan Google Docs, Google Slide, Google Sheet, Google Form dan chart. Semuanya lengkap di sini. Terus page, kita bisa membuat halamannya ya. Jadi halaman beranda di sini, halaman depan. Terus halaman about ini tentang kita. Jadi mungkin biodata, profil dan lain sebagainya ya. Terus project page di sini bisa diisi tugas-tugas atau hal-hal lain yang sudah Anda kerjakan. Begitu ya. Jadi kita bisa menambah atau mengurangi halaman ini. Terus tema yang kita gunakan, jadi misalnya ini kita bisa memilih Aristotle, Diplomat, Vision. Nah, saya rasa ini masalah selera ya. Dan warna, ini karena dominan warnanya adalah biru, berarti seperti font dan lain sebagainya juga menyesuaikan. Kalau kita pilih lagi, nah maka akan berganti. Silahkan berkreasi sesuai dengan selera Anda ya. Jadi merdeka untuk ini ya. Nah misalnya selanjutnya silahkan Anda menambah atau mengurangi konten di dalamnya. Jadi misalkan ini saya ganti dengan Assalamualaikum misalnya ya. Ini hanya contoh. Nah, hebatnya gambarnya akan menyesuaikan ya. Apabila ini kita perbesar atau kita perkecil, maka gambar akan menyesuaikan. Nah, seperti ini. Misalnya, selamat datang di website saya. Nah, seperti ini. Oke. Terus yang berikutnya, ini bisa kita tambahkan di sini. Kita juga bisa menambahkan logo. Ya, silahkan. Logo yang bisa Anda gunakan atau yang sudah Anda miliki bisa tambahkan di sini. Terus ada lagi selanjutnya adalah kita melengkapi ini ya, melengkapi project atau portofolio yang kita buat. Kalaupun Anda ingin mengganti gambar ini dengan foto Anda, jadi Anda cukup klik, terus klik ini dan replace image ya. Anda bisa mengupload atau memilih gambarnya. Misalkan kita ganti dengan foto kita sendiri ya. Misalnya ini. Nah, ini bisa kita ganti dan bisa kita geser sesuai dengan selera kita. Misalnya seperti ini. Kalau menurut Anda fotonya ini kurang pas, Anda bisa melakukan cropping atau uncrop. Misalnya seperti ini. Nah, ini untuk membuat agar lebih pas ya. Kalau sudah, klik done editing. Nah, ini kita ganti misalkan parade karya saya. Nah, di sini. Nah, oke. Terus untuk layout di sini kita bisa tambahkan sesuai selera. Kalau Anda ingin menambahkan teks, tinggal klik text box. Kalau ingin menampilkan video, tinggal tambah dan bisa insert di sini ya, sesuai dengan kebutuhan. Ya bolehlah, silakan Anda berkreasi sesuai dengan kebutuhan ya.
Ya, jadi yang paling penting kita bisa menambahkan dan menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalaupun ini terlalu banyak misalnya, kita bisa delete di sini, bisa hapus. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita mulai untuk melakukan editing halaman about. Di halaman about ini bisa berisi identitas kita semua. Jadi misalkan profil kita, hobi kita dan sebagainya. Terus mata kuliah yang kita ikuti pada semester ini. Ya silakan Anda memasukkan semua yang perlu ya. Dan ini sudah ada foto dari template-nya, ini bisa kita ganti. Caranya sama dengan yang sebelumnya, Anda klik sampai muncul indikator berwarna biru seperti ini. Terus kita pilih crop. Ya, ini untuk melakukan editing, atau kalau mau mengganti fotonya kita pilih tanda titik 3 ini. Replace image, kita upload. Ya, kita cari di mana kita bisa mendapatkan fotonya. Klik misalnya foto ini, kita open. Nah, di sini kita bisa masukkan identitas kita atau profil kita, semuanya di sini ya. Misalnya ini bisa kita masukkan tentang saya. Nah, di sini saya adalah seseorang yang ingin terus belajar. Saya akan berbagi ilmu agar bermanfaat misalkan. Nah, kalau kita mau menambahkan video dan lain sebagainya, kita tinggal klik di sini dan kita bisa menambahkan hal-hal lain di sini. Ya. Mudah, caranya cukup mudah. Nah, terus selanjutnya karena kita akan membuat portfolio slide, maka kita bisa klik di project page di sini. Kita bisa menambahkan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang sudah kita kerjakan. Jadi misalnya ini kita ganti dengan tugas saya berisi kumpulan tugas kuliah saya dan catatan penting lainnya misalnya. Kita bisa mengedit ya. Seperti ini. Kita bisa sesuaikan. Nah, misalnya seperti ini. Ini kita letakkan biar di tengah. Boleh. Seperti ini ya. Gampang ya. Ini bisa kita masukkan nama kita. Lupa ya. Scan a bit. Seperti ini. Kita bisa masukkan foto-foto yang lain. Foto-foto yang lain ya. Bisa kita masukkan sini. Nah, seperti ini. Atau kita bisa memasukkan foto yang lain. Kita bisa mengupload sesuatu di sini. Misalnya kita pilih ya. Apa yang akan kita upload. Nah, seperti ini. Boleh. Silakan, bebas Anda mengupload tugas-tugas Anda di sini. Ini bisa Anda berikan deskripsi tentang sebuah tugas misalnya. Jadi cukup mudah, ya. Kita bisa melakukan preview, ya. Pratinjau tampilan kita nanti jadinya seperti apa sih dengan cara klik di sini, tombol preview. Jadi sebelum kita publish, maka kita bisa melihat ini. Nah, jadi hasil akhirnya nanti kurang lebih seperti ini ya. Nah, jadi kita bisa dilihat di sini large screen ini misalnya untuk kebutuhan laptop. Ketika kita klik home, tampilannya seperti ini. Nah, di sini muncul parade karya saya ya. Name of presentation, name of project dan sebagainya. Terus ketika di tablet misalnya tampilannya jadi seperti ini. Kalau di handphone tampilannya jadi seperti ini. Jadi menarik ya, aplikasi Google Site ini
kita tidak perlu kita tidak perlu menguasai coding untuk bisa membuat sebuah website. Jadi mudah dan cepat ya. Oke, kalau sudah selesai, kita klik exit preview ya. Untuk kembali lagi ke halaman editing. Sebelum kita publish halaman ini, di sini adalah halaman nama site ya, nama site kita. Jadi misalkan saya berikan nama contoh portofolio Nushan. Nah, ini adalah site home-nya. Kalau sudah yakin dengan semuanya, kita bisa langsung klik publish. Apabila ketika Anda memasukkan alamat, terus di sini berwarna merah, berarti alamat ini alamat ini sudah digunakan oleh orang lain. Jadi silakan menuliskan alamat yang misalkan contoh portofolio 1. Nah, kalau ada tanda centang berarti alamat ini belum pernah dipakai oleh siapapun. Nah, misalkan kita buat menjadi alamat ini. Terus custom URL, ini misalkan nanti kita bisa membuat seperti www.nushan.com, tapi ini tentu Anda ada ketentuan khusus ya nanti. Mungkin akan kita bahas di tutorial selanjutnya. Terus di sini ada siapa saja yang bisa melihat atau melihat website kita. Jadi kita bisa melakukan manage di sini. Di sini kan keterangannya anyone, jadi siapapun bisa melihat website kita. Oke, kalau sudah siap, silahkan diklik publish. Nah, di sini ada keterangan, ya, site Anda telah berhasil dipublish. Nah, selamat. Jadi Anda telah berhasil membuat sebuah website. Mudah, cepat, gratis, tanpa perlu pemrograman ya. Jadi kita bisa melihat yang sudah kita buat, view publish site di sini. Klik. Nah, ini adalah tampilan dari halaman website Anda. Untuk membagikan halaman website ini, Anda hanya perlu mengcopy URL ini dan silakan disebarkan ke grup WhatsApp, Facebook, dan lain sebagainya. Selamat karena Anda telah berhasil membuat website. Silakan berkreasi sesuai dengan kreativitas Anda. Sekian dulu tutorial dari saya. Insya Allah kita ketemu lagi di tutorial-tutorial yang selanjutnya. Mudah-mudahan Anda semua sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.